Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan selalu kesehatan dalam menjalani sebuah aktivitas, terutama bagi kita yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan dan dipermudah dalam segala hal. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas soal cerita sebuah film yang rilis pada tahun 2018 yang berjudul Red Gone Bad. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Chi Keong-chung, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Britania Raya, antara lain Oreo Erhuro sebagai Kapten Marcus Stanton, Katarina Waiters sebagai Kyra Pegg, Joshua Dickinson sebagai Perry Bernstein. Film ini menceritakan tentang sebuah kekacauan di penghujung kehidupan manusia, ketika semua kekacauan terjadi dengan diakibatkan oleh sebuah wabah virus yang menyebabkan orang-orang yang terinfeksi berubah menjadi zombie haus akan darah. Maka dari itu, sekelompok perwira pasukan khusus dari SIS dan Angkatan Darat Amerika Serikat mendapatkan sebuah misi yang mengharuskan mereka menemukan seorang ilmuwan yang disinyalir jika dia adalah pencipta virus ini dan mungkin juga dia tahu penawarnya. Namun suatu mimpi buruk terjadi ketika dalam misi tersebut, para pasukan harus dipaksa gugur satu persatu akibat medan yang begitu mengerikan melebihi batas kemampuan. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Marcus, di mana mereka tengah mendengarkan sebuah penjelasan yang dinaungi oleh seorang pemimpin mereka yang bernama General Smith. Saat itu juga mereka pun diberikan sebuah misi untuk menangkap ilmuwan yang bernama Dr. Raines hidup-hidup, yang mana Dr. Raines diketahui telah melakukan eksperimen yang telah menyebabkan kekacauan ini. Maka dari itu, dia adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan kehidupan manusia. Namun tugas mereka tidak begitu mudah, karena mereka hanya diberikan waktu 72 jam sebelum seluruh kota yang dikarantina dihancurkan. We keep our cool men. Round in 10. Remain focused. Over to you. Setibanya di kota yang digadang-gadang tempat persembunyian sang ilmuwan, terlihat begitu jelas akibat dari pandemik ini, di mana kondisi kawasan kota besar kini tampak begitu kumuh, sangat kosong dan juga terbengkalai. Hingga di tengah bersiaga, tiba-tiba di sana pun mereka menemukan kerumunan zombie yang bisa mereka saksikan, di mana para zombie di film ini memiliki suatu hal spesial, karena mereka masih mempunyai sedikit ingatan tentang kehidupan mereka. Berhubung akibat suara tembakan yang tidak kunjung berhenti, membuat para zombie yang kini datang dengan begitu banyak, memaksa Marcus selaku pemimpin mengarahkan pasukannya untuk mundur dan menyelamatkan diri ke area sebuah gedung. Di sisi lain, terlihat General Smith yang tengah memantau keberadaan anak kecil yang kini terkurung, yang mana rupa-rupanya itu adalah anak dari General Smith sendiri yang telah terinfeksi. Kembali pada pasukan, Kapten Marcus serta pasukan yang lolos dari kejaran para zombie, seketika mereka pun langsung melanjutkan misinya untuk mencari Dr. Raines. Hingga di saat itu juga, mereka pun menemukan sebuah mobil militer dan mereka pun bergegas naik ke dalam mobil itu. Namun saat di pertengahan jalan, tanpa disengaja, mereka melihat dua manusia yang selamat dan sekelompok penjara di sebuah rumah. Hingga tanpa pikir panjang, Rodrigo pun langsung menembak pencuri itu hingga tewas. Hingga kemudian, suatu peta yang dibawa oleh Perry Bernstein kini mengarahkan mereka kepada persembunyian Dr. Raines, yang mana mereka pun akhirnya telah sampai di sebuah apartemen yang diduga tempat persembunyian terakhirnya. Lalu saat mereka masuk ke dalam apartemen, di sana mereka sudah melihat sekumpulan zombie yang membuat mereka pun harus berhadapan dengan zombie tersebut.
Take up top with me. The rest of you. Namun karena keantusiasan para kelompok melawan zombie, membuat Rodrigo dengan sembrono tanpa sengaja menginjak perangkap ranjau yang akhirnya menuntun zombie ke arah Jacob yang tak bisa mereka selamatkan. Jacob yang menyadari dirinya sudah terinfeksi, menimbulkan sebuah masalah perdebatan bagi para kelompok ketika mereka tidak mendapati sang dokter dan juga penawar yang dimaksud. Dengan itu demi kelancaran misi, Jacob dengan sukarelanya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di hadapan para pasukan yang berdebat. Di sisi lain, ternyata kelompok pencuri yang ditembak oleh Rodrigo tadi ternyata mereka adalah anak buah dari Ivan, yaitu sekelompok gerombolan narapidana yang melarikan diri, yang mana Ivan adalah salah satu teman Rowan, yang mana Rowan adalah salah satu pasien Zero atau orang yang pertama kali melakukan eksperimen bersama ilmuwan dan mendapatkan suatu kekebalan. Ivan yang terlihat marah atas kematian anak buahnya pun kini berencana untuk balas dendam pada militer yang telah mencampuri urusan mereka. Di supermarket, kini memperlihatkan seorang kakak beradik bernama Alicia dan Rezel yang tengah berlindung tanpa sengaja mereka pun kini bertemu dengan Dr. Reynes, yaitu ilmuwan yang tengah para pasukan cari. Keesokan harinya, setelah mendapatkan ketidakinginan, mereka yang ingin melanjutkan pencarian terlebih dahulu memberikan sebuah pemakaman layak bagi Jacob. Jacob knew the risks. Dengan mereka yang kini menelusuri lahan kosong tanpa diduga-duga, di sana tercium bau busuk yang begitu menyengat, yang mana bau tersebut ditimbulkan oleh tumpukan mayat manusia yang sengaja dibunuh dalam keadaan tidak terinfeksi. Namun secara tiba-tiba mereka melihat beberapa pasukan militer yang akan menuju ke tempat mereka, membuat mereka yang tidak punya pilihan segera melakukan persembunyian. Maka setelah itu, mereka yang berencana menyusul Perry kini mendapati sebuah markas yang terlihat berbeda. Mengingat para zombie di film ini akan terus menjalankan kehidupan sama halnya seperti mereka hidup, dalam antara lain jika seorang tentara terinfeksi, maka setelah menjadi zombie pun kehidupannya akan tetap sama. Setelah itu, Perry pun dimasukkan ke dalam kontainer yang berisikan para sandera yang sengaja dikumpulkan untuk dijadikan sebuah pasukan. Di sana pun Perry yang begitu bingung tampaknya begitu tidak asing ketika melihat seorang pria tua yang mana rupa-rupanya orang tersebut adalah Dr. Reynes. Hal itu membuat Perry yang menyadari segera melaporkan dan juga menghubungi Kapten Markus. Alhasil setelah mendapatkan informasi tersebut, Kapten Markus pun mulai melancarkan sebuah rencana menghampiri kamp militer itu dengan selamat, di mana mereka akan menyamar sebagai pasukan zombie. Hingga pada akhirnya setelah bertemu dengan Dr. Reynes, mereka pun segera pergi. Meski di sini terdapat sebuah masalah kecil, ketika Frank yang berada di luar seketika tidak menyetujui mereka membawa seluruh sandera, karena menurutnya hal itu akan mempersulit kehidupan mereka. Namun sepenuhnya Frank tidak bisa membantah arahan sang ketua. Bring him back! Front is an ambush! Hingga di tengah bertarung dan sedikit lengah, tiba-tiba terdapat satu zombie yang mencoba menggigit Lau yang saat itu tengah mencoba menyelamatkan Dr. Reynes. Berkat situasi yang tidaklah baik, setelah itu Frank pun memerintahkan Perry, Rodrigo, dan Rick untuk pergi terlebih dahulu sambil membawa Dr. Reynes, karena ia sendiri berucap jika ia akan menolong Kapten Markus. Di tengah Kira serta Lau yang kini tengah berjuang,
Namun ternyata ucapan Frank mengenai penyelamatan tidaklah benar, yang mana ia malah mundur dan membiarkan sang kapten menghadapi zombie tanpa sedikitnya mengirimkan sebuah bantuan. Di sisi lain, Kapten Markus, Kira, serta Lau yang berusaha menyelamatkan dirinya dihadapkan dengan kenyataan bingung ketika Rachel serta Alicia pun diserang oleh zombie, sehingga Kira pun memutuskan menyelamatkan mereka, namun akibat terlalu lama, saat itu juga Rachel tidak berhasil diselamatkan. Di sisi lain, di mana Rodrigo, Rick serta Perry yang sedang membawa Dr. Raines, tiba-tiba datanglah Frank yang mengatakan bahwa Kapten Markus, Kira, dan Lau sudah dalam kondisi yang terpojok dan akan tewas sebentar lagi, padahal kenyataannya Frank tidak membantu sama sekali. Meski Rodrigo berusaha kembali, namun apa daya karena sebuah misi ia pun berusaha untuk menerimanya. Hingga di pertengahan jalan, mereka pun kini dipertemukan dengan sepasang suami istri yang berhasil selamat. Bukannya diberi pertolongan, justru di sini Frank tanpa pikir panjang langsung menembak mereka. Maka dari itu, Rick yang sudah muak dengan kelakuan Frank yang semena-mena, seketika langsung mengajarnya yang mengakibatkan aksi perkelahian antara mereka berdua kini terjadi. We should stop this. Hingga di tengah situasi tersebut, di sana pun terdapat beberapa pasukan Ivan yang memiliki dendam mulai melakukan sebuah ancaman. Meski para kelompok sempat memberikan perlawanan singkat, namun apa daya karena kelompok Ivan terlalu banyak, kini segera diarahkan oleh Dr. Raines ke sebuah gedung peninggalan Perang Dunia Kedua, yang mana tempat ini sebelumnya telah dijadikan sebuah penjara serta tempat penelitiannya dulu. Frank, yang seketika menyadari jika Dr. Raines telah membuat penelitian kepada para tahanan untuk dijadikan kelinci percobaan, mulai berada di puncak emosi, dan langsung meluapkan segala amarahnya itu dengan menghajar sang dokter habis-habisan. Bahkan di sini juga ia sempat berhasil menghasut Rodrigo untuk mengajar Dr. Raines dengan isu kematian Kira serta yang lainnya, mengingat sang dokter yang telah menciptakan wabah ini. Perry yang merasa panik akan keberlangsungan hidup sang dokter, berusaha mengingatkan mereka berdua bahwa misi mereka adalah menangkap Dr. Raines hidup-hidup. Namun dengan begitu mengejutkan, di tengah kekacauan itu, tiba-tiba datanglah Kapten Markus, Kira, serta Alicia yang menemui mereka, membuat mereka yang melihat begitu kaget, karena menurut Frank mereka tidak berhasil selamat. Maka dari itu sang kapten yang murka pada Frank yang telah meninggalkan, langsung memberikan sebuah hantaman. Setelah situasi sedikitnya membaik, Dr. Raines pun mulai menceritakan kejujuran yang sebenarnya, di mana kala itu ia telah dipaksa oleh petinggi militer untuk membuat semacam obat yang akan merubah para pasukan militer menjadi sangat kuat dan tidak tertandingi. Berhubung Dr. Raines itu akan diancam dibunuh jika menolak, pada akhirnya ia pun dengan terpaksa menuruti perkataannya itu, yang mana ia mulai bereksperimen ke salah satu narapidana bernama Rowan. Namun anehnya, obat yang disuntikannya itu tidak bereaksi apa-apa padanya. Yang mana diketahui Rowan mempunyai kekebalan tubuh yang sangat istimewa, namun karena penjara saat itu tengah terjadi berontak, membuat Rowan pun berhasil melarikan diri, yang mana ia dibantu oleh temannya bernama Ivan. Hingga pada pelariannya, Rowan pun menyandra seorang wanita, yang ternyata itu adalah istri dari Kapten Markus yang bernama Jennifer, yang dimana celakanya Jennifer malah menggigit tangan Rowan, dan dari situlah virus itu mulai menyebar dengan cepat, hingga diketahui juga Jennifer lah orang pertama yang terkena infeksi serta menjadi zombie. Di tengah penjelasan sang dokter, kini memperlihatkan Rodrigo yang mencoba menemui Kira, harus mendapatkan fakta mengejutkan ketika ternyata Kira telah terinfeksi karena darah zombie sempat masuk ke dalam mulutnya saat ia menyelamatkan Alicia.
Berhubung Rodrigo sangat mencintai Kira, ia pun dengan segera menciumnya. Hal itu membuat ia juga terinfeksi virus zombie tanpa memikirkan efek apapun, yang penting bisa bersamanya. Hingga waktu yang kini terus berputar di tengah perencanaan peledakan kota, Marcus yang melepaskan Frank dari sel karena rasa iba, seketika dikejutkan dengan pelarian Rodrigo serta Kira yang membawa Dr. Raines pergi dari mereka. Marcus yang mengetahui dan melarang mereka untuk pergi menimbulkan suatu perdebatan singkat mengapa ia melakukan hal itu. Namun di tengah perdebatan, tiba-tiba saja kelompok Ivan kini menyerang mereka. Cover Bernstein and Dr. Reyes at my command! Dalam penyerangan itu, Kapten Marcus yang murka pun sempat akan meninggalkan Frank. Namun karena tak ingin semua prajuritnya tewas, ia pun mengarahkan Frank untuk pergi dari tempat tersebut menggunakan sebuah mobil. Tahayal, saat di perjalanan, mereka pun terpaksa menurunkan Kira serta Rodrigo karena mereka berdua telah terinfeksi yang sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Dirasa misinya itu sudah selesai, Kapten Marcus pun segera menghubungi Jenderal Smith untuk melaporkan bahwa mereka telah berhasil membawa Dr. Raines dan juga mereka sudah berada di titik penjemputan. Namun sebelum Jenderal Smith tiba, Dr. Raines pun menyerahkan sebuah buku pada Kapten Marcus, yang mana ia memintanya untuk menjaga buku tersebut. Lalu Dr. Raines juga mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia harus menjaga Alicia tanpa menjelaskan sepatah kata pun lagi. Hingga setelah pemberitahuan itu, datanglah sebuah helikopter yang disinyalir itu adalah Jenderal Smith yang hendak menemui mereka. Jenderal yang kini seketika datang untuk melihat. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi ketika Frank nyatanya telah berkhianat kepada Kapten dengan mengarahkan pistolnya itu pada Kapten Marcus. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, ketika Jenderal Smith yang datang pun malah menembak Dr. Raines hingga tewas. Di situ pun Jenderal Smith beralasan bahwa ia sudah terlanjur emosi karena anaknya telah menjadi zombie berkat ulah dari Dr. Raines. Dan semuanya pun kini tampaknya terbongkar ketika misi pencarian obat nyatanya hanyalah sebuah omong kosong semata dan para militer hanya dibodohi dalam sebuah misi. Mengingat ketika pengorbanan anak buah Kapten Marcus hanya untuk membalaskan dendam sang jenderal kepada sang dokter, sang kapten yang begitu murka namun tidak bisa berbuat apa-apa kembali dikejutkan dengan pengkhianatan prajuritnya ketika Perry telah bersekongkol dengan sang jenderal, yang dimana dia diperintahkan untuk membawa sebuah dokumen yang berisi tentang informasi penelitian lebih lanjut Dr. Raines. Namun hal itu sengaja Perry lakukan karena keluarganya diancam untuk ditahan. Hingga di situ Frank yang merasa kecewa dengan kerja kerasnya yang tidak dihargai oleh sang jenderal mulai melayangkan sebuah pernyataan. Setelah pelarian yang cukup melelahkan yang menuntun mereka ke sebuah bangunan, menyadari akan kebaikan sang kapten, Frank yang sekiranya menyesal dan tidak mampu bertahan lebih lama, kini memutuskan untuk tinggal dan menahan para zombie mengingat kondisinya sudah sekarat. Sang kapten yang kini pergi, dihadapi dengan kenyataan mengerikan dari Frank yang kini harus dikelilingi oleh pasukan zombie. Setelah itu, Perry yang tak tahu harus berbuat apa, ia pun mulai meminta maaf kepada Kapten Marcus akan pengkhianatannya. Sang kapten yang terlanjur kecewa akan apa yang Perry lakukan, memutuskan meninggalkan Perry karena rasa sakit yang kapten alami. Hingga saat ditinggalkan sang kapten, Perry tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang, yang mana ternyata itu adalah kelompok manusia yang berhasil selamat dari perbatasan kota. Kapten Marcus, yang kini tampak bingung ketika mengetahui Alicia telah tergigit, seketika langsung membawanya ke suatu tempat untuk sekiranya beristirahat karena tak tega meninggalkan Alicia yang tampak mulai bingung. Namun di tengah berdiam, tiba-tiba Marcus melihat Alicia yang telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya.
Akan tetapi semua itu hanyalah sebuah mimpi, namun ketakutan Markus pun ternyata semakin menjadi-jadi. Hal itu mengakibatkan Markus mencoba bergegas untuk meninggalkan Alicia dari tempat itu, karena takut hal dalam mimpi terjadi dengan kenyataan. Hingga ketika Markus hendak ingin pergi meninggalkan Alicia dengan sebuah mobil, tiba-tiba Alicia pun sudah berada di belakang mobil Markus yang mana ia akan diserang oleh zombie. Berhubung karena rasa iba, sang kapten kini mengurungkan niatnya untuk pergi meninggalkan Alicia. Lalu di tengah aksi protes Alicia yang sangat kecewa dengan Markus, tanpa diduga-duga olehnya muncullah Ivan serta pasukan dan langsung membawa Kapten Markus serta Alicia ke dalam markasnya. Ivan yang benar-benar murka kepada para militer karena dendam telah mencampuri urusannya, serta telah membuatnya kehilangan teman terbaiknya yaitu Rowan, mulai memberikan sebuah pilihan pada Kapten, di mana Kapten diberikan pilihan untuk menembak Alicia atau menembak dirinya sendiri. Berhubung Kapten tidak bisa membuat pilihan, Ivan pun segera memberikan pistolnya itu pada Alicia untuk membunuh Kapten. Save yourself. I'm sorry, Captain. No. I'm infected. Only friend I have left. No. Hingga kini secara tidak sengaja, Ivan pun melihat sebuah kalung pemberiannya pada Rowan yang sudah terpasang indah di leher Alicia. Yang mana rupa-rupanya jika Alicia adalah anak dari Rowan, yaitu teman terbaik Ivan sedari dulu, yang kini langsung disambut baik oleh Ivan tanpa pikir panjang. Maka setelah kejadian tersebut, membuat Ivan memohon ampun kepada Kapten dan memberikan apapun yang Kapten butuhkan untuk pergi menuju camp yang berada di pinggir kota agar bisa segera mengobati Alicia. Alih-alih ikut pergi, Ivan hanya bisa mengarahkan sang Kapten meski telah diberitahu jika kota akan segera diledakkan, mengingat semua rekan-rekannya adalah narapidana yang kabur, dan jika ia berhasil melarikan diri dari ledakan, pikirnya ia pun akan berakhir kembali di dalam penjara. Sang Kapten dan Alicia yang kini tiba di perbatasan tepi pantai, berusaha mengambil sejumlah waktu untuk beristirahat, namun hal aneh pun terjadi di tengah bermain dengan Alicia, ketika nyatanya Kapten melihat keganjilan terjadi, ketika luka gigitan Alicia tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Dengan itu, Kapten kini mulai membaca buku yang diberikan oleh sang dokter, yang mana berisikan tentang hal mengejutkan, ketika nyatanya Alicia mempunyai kekebalan tubuh, yang mana ada peluang untuk menemukan vaksin dengan menggunakan sampel darah dari Alicia. Dengan kabar senang yang Kapten dapati, ia yang terus melanjutkan perjalanan kini tiba di suatu tempat perbatasan pengungsian. Namun ternyata, mereka kini malah terjebak di sebuah kawasan ranjau. Do you know, in his hand, the whole world in his hands? That Captain! This way! Beberapa menit kemudian, sang Kapten yang kini mulai berbicara dengan seorang wanita yang diketahui dia adalah pemimpin pengungsian sekaligus yang menyelamatkan Perry. Di situ pun Kapten meminta kepadanya untuk segera pergi menuju ke militer, karena diketahui tempat ini akan dihancurkan oleh militer dalam waktu yang sebentar lagi. Namun rupa-rupanya mereka yang tahu ini takkan mudah ketika menyadari di perbatasan terdapat ratusan bahkan ribuan zombie yang telah menghadang. Akan tetapi, karena tak ada pilihan mengingat waktu peledakan semakin menipis, mereka semua pun segera memutuskan untuk melakukan sebuah aksi peperangan untuk melewati zombie yang berada di sana. Hingga kini, terlihatlah sebuah perang di situasi mencekam yang membuat para manusia sekiranya kewalahan menghadapi keberingasan zombie yang kuat, begitu pun juga cepat. Namun di tengah kekalahan yang akan tampak terjadi di antara manusia, tiba-tiba datanglah bala bantuan dari Ivan serta anak buahnya yang dengan cepat membantu mereka untuk menghabisi zombie di area perbatasan ini. Bantuan yang sekiranya datang, membuat Kapten yang harus seketika lengah, harus mendapatkan suatu kenyataan pahit ketika ia kini mendapatkan gigitan zombie yang berada di belakang. Dengan itu Kapten Markus pun
segera membawa Alicia ke tempat yang aman untuk menjaga Alicia dari para zombie. Hingga tanpa disadari, sang kapten yang telah mendapatkan gigitan, tak lama kemudian kapten pun berubah menjadi makhluk serupa dan mencoba menyerang Alicia. Kapten Markus yang sekiranya masih memiliki sedikit kesadaran, terus dipaksa ingat oleh Alicia agar tidak berusaha menyakitinya. Alhasil berkat ingatan yang masih begitu sehat, Alicia pun kini berhasil dilepaskan. Hingga para kelompok yang berhasil meluluhlantahkan zombie perbatasan seketika mulai mendekati area perbatasan. Hingga para penjaga perbatasan yang sekiranya curiga kepada mereka yang datang, seketika dibuat bingung ketika datanglah Jenderal Smith yang langsung memerintahkan mereka untuk menembak mereka semua. Namun tiba-tiba Kapten Markus yang masih bisa merekam perkataan sang jenderal, seketika mengingat dendamnya kepada jenderal dan kemudian berusaha langsung berlari menyerang dengan begitu brutal. Alhasil, hingga pada akhirnya Kapten pun berhasil membunuh keegoisan dan kepemimpinan dari seorang Jenderal Smith. Namun di situ sang kapten yang kehilangan kendali malah menyerang salah satu militer yang berada di sana, hingga pasukan yang tidak memiliki pilihan seketika memberikan sang kapten sebuah tembakan sekaligus penghormatan terakhir dari Perry. Mission successful, Captain. Almost time, Captain. Hingga film Redcon One tahun perilisan 2018 pun kini selesai.